Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Masih semangat ya belajar dari rumah? Pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah pendidikan lingkungan hidup. Kita harus bersyukur dan bangga karena kita tinggal di Kota Batu. Di Kota Batu adalah daerah pegunungan yang berudara sejuk dan masih banyak sekali tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari manfaat tanaman dan pohon untuk mencegah pencemaran udara. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita simak materi kita hari ini. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Ini pencemaran udara. Standar kompetensi memahami cara mengurangi pencemaran udara dengan memanfaatkan tumbuhan sekitar. Pencemaran udara adalah masuknya zat ke dalam udara yang dapat menurunkan kualitas udara. Penurunan kualitas udara ditandai dengan sifat fisik udara berupa bau, berwarna, dan bila dihirup terasa pengap, tidak segar, dan tidak bersih. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia, merusak tanaman, mengganggu lingkungan, bahkan dapat menyebabkan kerusakan gedung, mobil, pagar besi, dan lain-lain. Sumber pencemaran terbesar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara adalah kegiatan manusia. Perhatikan 3 gambar berikut. Gambar pertama merupakan pabrik industri. Gambar yang kedua adalah kebakaran hutan yang menyebabkan banyak asap, dan yang ketiga asap dari kendaraan bermotor. Bagaimana cara mengurangi pencemaran udara? Akibat pencemaran udara tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat, tetapi lingkungan tempat tinggal tersebut juga mengalami akibat dari pencemaran. Akibat pencemaran udara pada makhluk hidup adalah timbulnya gangguan kesehatan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Akibat pencemaran udara yang berupa kenaikan suhu udara adalah terjadinya pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Peristiwa ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, pencairan gunung es, dan naiknya permukaan laut yang dapat menyebabkan daerah di sekitarnya dapat tenggelam. Sumber pencemar udara dapat berasal dari alam dan akibat kegiatan manusia. Misalnya, asap kebakaran hutan dapat berpindah ke tempat lain dibantu oleh adanya angin. Pencemaran udara memang tidak dapat kita hindari, tetapi kita dapat mengendalikan sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara antara lain membersihkan sampah setiap hari. Sampah di rumah dapat menimbulkan pencemaran berupa bau. Bau yang ditimbulkan dari sampah dapat mengakibatkan kepala pusing dan perut mual. Untuk mengurangi jumlah sampah haruslah dilakukan tindakan yang tepat. Cara penanggulangan yang lain adalah tidak merokok, penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, merawat kendaraan agar tidak mengeluarkan asap terlalu banyak, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, tidak melakukan pembakaran sampah dengan sembarangan, dan tidak membakar hutan untuk keperluan tertentu seperti membuka lahan. Kita juga dapat menggalakkan gerakan jalan sehat dan bersepeda, karena selain dapat membuat tubuh sehat, juga dapat mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Cara yang lain dapat menempatkan tanaman yang dapat mengurangi pencemaran di dalam ruangan, seperti asap rokok atau asap dari dapur. Selain ventilasi rumah yang bagus, menempatkan tanaman seperti bunga lili atau bunga krisan
dapat mengurangi pencemaran. Bunga lili dan krisan mampu menyerap bahan pencemar yang berasal dari asap rokok. Tumbuhan sebagai penyerap pencemar udara. Tumbuhan yang peka akan segera menunjukkan perubahan jika terkena bahan pencemar. Misalnya tumbuhan lumut kerak yang semula berwarna hijau segera akan berubah berwarna menjadi hijau pucat jika menyerap bahan pencemar. Tumbuhan tersebut dapat mempertahankan hidupnya meski menyerap udara tercemar yang berbahaya. Perhatikan gambar 5.4, udara segar di pegunungan. Gambar 5.5, udara segar di kota Batu. Gerakan menanam 1000 pohon merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara. Tanaman berfungsi sebagai paru-paru kota, menyerap debu dan gas pencemar, sebagai tempat tinggal hewan dan peredam kebisingan. Perhatikan gambar 5.6, hutan kota Malabar yang ada di kota Malang. Ruang terbuka hijau dapat bertindak sebagai paru-paru kota karena tumbuhan dapat menyerap gas CO2 dan menghasil gas oksigen. Tumbuhan yang ditanam juga dapat berfungsi untuk menyerap debu. Daun pada pohon dapat menyerap debu melalui mulut daun. Tumbuhan yang ditanam di pinggir jalan selain berfungsi untuk peneduh atau memperindah jalan, juga mempunyai fungsi untuk mengurangi pencemaran udara berbahaya. Kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyerap pencemar berbeda-beda. Bagian tumbuhan yang berperan dalam menyerap pencemar adalah daun dan batang. Perhatikan tabel 5.1, tanaman yang mempunyai kemampuan menyerap debu. Silakan kalian amati. Sumber pencemar udara di dalam ruangan biasanya adalah berupa asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya karena banyak mengandung zat pencemar yang berbahaya. Di samping itu, beberapa peralatan rumah yang dapat menimbulkan bau seperti cat dan pernis dapat menimbulkan pencemaran udara. Oleh karena itu, diperlukan tanaman hias yang dapat mengurangi masalah tersebut, sehingga udara di dalam ruangan menjadi sehat dan segar. Perhatikan gambar 5.7, terdapat bunga lili dan lidah mertua. Beberapa contoh tanaman dalam ruangan yang berfungsi sebagai penyerap polusi udara. Selanjutnya, selesaikan kasus atau permasalahan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian dan dikumpulkan. Sekian materi kita hari ini. Bu Ervi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.